menatap merah putih Sapardi Djoko Damono. Menatap merah putih melambai dan menari-nari di angkasa. Kibarannya telah banyak menelan korban nyawa dan harta benda. Berkibarnya merah putih yang menjulang tinggi di angkasa selalu teriring senandung lagu Indonesia Raya dan tetesan air mata. Dulu, ketika masa perjuangan pergerakan kemerdekaan, untuk mengibarkan merah putih harus diawali dengan pertumpahan darah pejuang yang tak pernah merasa lelah untuk berteriak, "Merdeka!" Menatap merah putih adalah perlawanan melawan angkara murka, membinasakan penindas dari negeri tercinta Indonesia. Menatap merah putih adalah bergolaknya darah demi membela kebenaran dan asasi manusia, menumpas segala penjajahan di atas bumi pertiwi. Menatap merah putih adalah kebebasan yang mesti dijaga dan dibela kibarannya di angkasa raya. Berkibarlah terus merah putihku dalam kemenangan dan kedamaian. (17 Agustus tahun 45), itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Saudara sebangsa dan setanah air, 75 tahun yang lalu menjadi hari yang sangat dinanti-nanti oleh seluruh rakyat Indonesia, oleh bangsa kita. Setelah sekian lama melakukan perjuangan mengangkat senjata bertumpah darah dan air mata, akhirnya kemerdekaan tercapai. Dan ternyata kemerdekaan itu dicapai bukan hanya dengan senjata, tetapi juga dengan kekuatan lirik dan lagu yang menggelorakan jiwa untuk menumbuhkan semangat kecintaan dan melepaskan rantai-rantai penjajahan yang membelenggu kita. Untuk itu, kawan baik dan Askar Kauni mempersembahkan kepada Anda, untuk kita semua, nada-nadi kami, di mana nada-nada yang indah dengan semangat di dalamnya memompa nadi kita sehingga memuncakkan darah yang memberikan semangat kepada kita semua untuk tetap melakukan perjuangan di tanah tercinta ini, Indonesia. Lagu pertama adalah lagu kemerdekaan, Hari Merdeka, yang akan disampaikan oleh kekhasan seorang sahabat saya, Irang. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Saudara sebangsa dan setanah air, lagu Hari Merdeka ternyata diciptakan oleh seorang Habib. Namanya Habib Husin Mutahar, yang biasa kita kenal dengan sebutan H. Mutahar. Nah,
Di samping sebagai ajudan Bung Karno, beliau juga sebagai penggagas gerakan Paskibraka dan juga pencipta lagu himne Pramuka. Kami Pramuka Indonesia, manusia Pancasila. Di dalam lirik lagu tersebut terselip makna nasionalisme dan juga semangat Pancasilais. Hamutahar membuktikan kepada kita bahwa Pancasila tidak hanya di kata-kata, tapi di dalam perbuatan juga. Dan itu beliau perlihatkan dengan sangat heroik dalam sebuah kisah. Suatu saat Bung Karno memerintahkan Hamutahar untuk menyelamatkan bendera pusaka. Bung Karno dan Hatta telah diasingkan. Kota dikepung oleh Belanda. Kemudian Hamutahar berstrategi. Dia pisahkan jahitan bendera itu menjadi merah dan putih dan ditempatkan di dalam tas yang berbeda. Alhamdulillah, strategi itu berhasil. Dan sekarang bisa kita lihat bendera pusaka tetap berkibar di angkasa. Nah, masih dengan lagu Hari Merdeka. Kali ini akan disampaikan oleh dua orang sahabat saya. Ya, sahabat saya memiliki ketegaran hati. Beliau adalah Ustadz Underground Dery Sulaiman dan juga Ahmad Dhani. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka kita merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia, tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, tetap sedia membela negara kita. Saudara sebangsa dan setanah air, melalui lirik lagu, para seniman pejuang menyampaikan pesan-pesan cinta tanah air, mulai dari kita dilahirkan sampai kita mati, minal mahdi ilal lahdi. Nah, Ismail Marzuki kemudian menggubah lagu Indonesia Pusaka. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Beta, kata beta artinya adalah saya, yang biasa disampaikan oleh saudara-saudara kita dari Indonesia Timur. Ini membuktikan bahwa cinta tanah air dimiliki oleh seluruh lapisan dan bangsa Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke. Nah, berikut ini lagu Indonesia Pusaka akan dibawakan oleh seorang ustadz guru saya yang berasal dari Indonesia Timur. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala selalu dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Saudara sebangsa dan setanah air, Ismail adalah seorang yang gemar mengaji dari masa usia dininya. Nah,
Semangatnya mengaji ini kemudian mewarnai karya-karyanya. Salah satunya adalah lagu Hari Lebaran. Selamat Hari Lebaran, minal aidin wal faizin. Mari bersalam-salaman, saling bermaaf-maafan. Lagu ini memiliki makna lirik yang dalam. Bagaimana kita sebagai komponen bangsa hendaknya saling maaf-memaafkan. Siapa sih manusia yang tidak punya dosa? Kulu bani Adam khoto wa khair khoto at-tawabun. Di samping sebagai seorang seniman pejuang musik, beliau juga seorang pejuang fisik. Nah, bagaimana ceritanya? Nanti akan saya sampaikan setelah kita menyimak lagu Indonesia Pusaka dari Ustadz Hilmi. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala selalu dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala selalu dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua,
Saudara sebangsa dan setanah air, sikap perlawanan Ismail Marzuki diperlihatkan ketika Belanda merampas dan menduduki Radio Republik Indonesia, kemudian merubah namanya menjadi Radio Belanda ROIO. Nah, pada saat itu Ismail Marzuki yang bekerja ya di Radio Republik Indonesia diajak untuk tetap bekerja di Radio Belanda dengan ditawari berbagai macam fasilitas, gaji yang tinggi, mobil, rumah. Tapi ternyata Ismail Marzuki menolak tawaran Belanda. Disitulah terlihat bagaimana dia mempertahankan harkat dan martabat bangsa Indonesia dan dirinya di hadapan Belanda, kaum penjajah kita. Ceritanya tidak sampai di sini saja, ya. Namun, ya untuk lebih jelas ceritanya nanti akan kita atau saya sampaikan setelah kita mendengarkan lagu Indonesia Pusaka dari Kang Denny Chandra. Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala selalu dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, tempat akhir menutup mata. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, lagu-lagu dari Ismail Marzuki adalah lagu yang memompakan semangat kepada kita untuk mempertahankan harkat dan martabat dalam kondisi apapun. Nah, berikut ini akan kita dengarkan lagu yang akan dibawakan dengan penuh penghayatan oleh Profesor Kana Suryadilaga. Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala selalu dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Saudara sebangsa dan setanah air, berikut ini adalah sebuah lagu yang terinspirasi dari perjuangan para pejuang yang belajar ke luar negeri kemudian kembali ke Indonesia untuk mengamalkan ilmunya di sini. Nah, ini adalah contoh yang patut diikuti oleh para generasi muda saat ini. Ya, mereka didorong untuk mengabdikan diri, mengamalkan ilmunya bagi siapa? Untuk masyarakat, untuk bangsa Indonesia. Mari kita dengarkan senandung Tanah Airku yang akan dibawakan oleh adik saya, Iqbal Senada. Tanahku tak kulupakan, engkau ku banggakan, tanah
selama hidupku, biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Alhamdulillah, inilah tanah airku, tanah air Indonesia yang subur dan makmur. Nah, senandung tanah airku adalah senandung yang menyentuh hati kita. Digubah oleh seorang perempuan yang bernama Sarijah Niung, yang biasa kita panggil dengan sebutan Ibu Sut. Ternyata Ibu Sut ini, dia adalah pejuang 3 zaman. Zaman Belanda, zaman Jepang, dan zaman kemerdekaan. Melalui lagu-lagunya, Ibu Sut ingin mempersiapkan anak-anak bangsa untuk siap memberikan yang terbaik ya kepada bangsa Indonesia. Terutama terkait dengan perilaku, ya, akhlak yang mohon maaf mungkin pada saat ini sudah mulai luntur. Berikut tanah airku akan dibawakan oleh seorang Ustazah Lulung. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lulung Umum Mumtazah Ustazah papan atas. Saking di atasnya hampir nggak bisa nyanyi kita, tapi hari ini kita mau nyanyi buat cintaku kepada negeriku, yaitu bulan Agustus kan hari kemerdekaan kita. Jadi kita nyanyi yuk buat negeri kita yang tercinta, baldatun thayyibatun warabun go. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur permai di mata orang, tetapi kampung dan rumahku, ya seperti itulah pokoknya lah. Negeri ini, kampung ini adalah rumahku sendiri. Aku cinta Indonesia. Walaupun banyak suku, banyak bangsa, kita tetap bersatu. Surat Al-Hujurat ayat 13. Beda suku, beda bangsa, untuk saling bersatu dan saling mengenal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, beberapa saat lagi kita akan memasuki detik-detik proklamasi, di mana bendera Sang Saka Merah Putih berkibar. Nah, berkibarnya bendera merah putih ini adalah sebuah perjalanan panjang perjuangan para pejuang bangsa kita. Kemudian Ibu Sut mengabadikannya dalam sebuah lagu, Berkibarlah Benderaku. Terinspirasi dari seorang pemimpin Radio Republik Indonesia pada tahun 1947, Bapak Yusuf Ronodipuro pada saat agresi Belanda. Nah, pada waktu itu Belanda memaksa beliau untuk menurunkan bendera merah putih, tapi beliau menolak walaupun beliau ditodong dengan senjata api. Nah, itulah perjuangan bagaimana mempertahankan bendera merah putih untuk tetap berkibar, dan Ibu Sut menuliskan liriknya dalam lagu tersebut. Berikut ini akan kita dengarkan lagu Berkibarlah Benderaku
yang akan dibawakan oleh sahabat saya Abdel. Alasan saya pilih lagu Berkibarlah Benderaku karena waktu SD kalau disuruh nyanyi saya pasti nyanyi lagu itu, nggak tahu kenapa. Tapi setelah dipikir-pikir ternyata lagu itu lengkap, ada semangat bangganya, ada semangat pertahanannya, ada semangat menyerangnya. Coba dengerin lirik lagunya nih. Berkibarlah benderaku, lambang suci gagah perwira. Di seluruh pantai Indonesia, kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan engkau, serentak rakyatmu membela. Sang merah putih yang perwira, berkibarlah selama-lamanya. Saudara sebangsa dan setanah air, bersama nada-nadi kami ingin mengajak Anda untuk mengenang, memasuki suasana detik-detik proklamasi 75 tahun yang silam. Untuk itu, saya ingin mengajak Anda semua untuk melakukan sikap sempurna. Saudaraku sebangsa dan setanah air, baru saja kita melewati detik-detik proklamasi yang mengharukan diri kita, mengingatkan kita betapa besar perjuangan para pejuang yang telah merebut kemerdekaan dari cengkraman para penjajah. Nah, hal ini patut kita syukuri. Untuk itu, ya, H. Mutahar atau yang kita kenal dengan Habib Husin Mutahar mengubah sebuah lagu syukur dengan senandung yang menyentuh. Ya, berbeda dengan senandung Hari Merdeka yang bersemangat. Nah, ini memberikan suasana bahwa kemerdekaan itu patut kita syukuri. Dan bagaimana cara mensyukuri kemerdekaan itu? Apakah hanya cukup merasakan kemerdekaan? Tentunya tidak. Kita mensyukuri kemerdekaan dengan cara kita mencintai agama, mencintai umat, mencintai bangsa kita, dan membuktikannya dalam amal perbuatan kita sehari-hari. Mari kita simak bersama syukur yang akan dibawakan oleh Babe Haikal dan Anissa Teresia. Hari
pusaka Indonesia merdeka. Syukur aku sembahkan kehadiratmu Tuhan. Dari yang cinta ikhlasku penuh akan jasa usaha pahlawanku yang bakal Indonesia merdeka. Syukur aku tunjukkan kehadiratmu Tuhan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Teresia dan saya ingin mengajak teman-teman sekalian untuk mengenal lebih dalam lagi bagaimana peran serta para ulama dalam perjuangan kemerdekaan dan mempertahankan tanah air Indonesia Raya ini. Salah satu sosok yang perlu kita ketahui adalah Habaib Hussein Mutahar. Beliau merupakan salah satu keturunan Rasulullah yang saat itu juga menjadi ajudan Presiden Soekarno. Beliau mungkin lebih sering dikenal dengan H. Mutahar ya, sebagai salah satu komponis lagu-lagu nasional, lagu perjuangan yang tiap tahun pasti kita bawakan ya. Salah satu perjuangan yang perlu kita ingat dari beliau adalah bagaimana ia mempertaruhkan nyawanya ketika agresi militer Belanda. Beliau ditugaskan oleh Presiden Soekarno membawa bendera pusaka merah putih. Masya Allah. Nah teman-teman, coba kita sama-sama resapi lirik dari lagu Syukur. Semoga kita semakin bisa mensyukuri nikmat yang sudah Allah berikan kepada Indonesia, yaitu nikmat kemerdekaan. Karena sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan harus dihapuskan. Dari yakinku teguh, hati ikhlasku penuh akan karuniamu, tanah air pusaka Indonesia merdeka. Syukur aku sembahkan kehadiratmu Tuhan. Saudara sebangsa dan setanah air, Sabto Suara adalah putra dari Kusbini yang menciptakan lagu Bagimu Negeri. Nah, beliau menceritakan proses pembuatan lagu tersebut. Awalnya lagu itu bertulis negeri, bagimu negeri. Negeri itu artinya adalah negara Republik Indonesia. Nah, lagu ini banyak mengalami perubahan dan salah satu perubahannya adalah pada lirik yang terakhir yang berbunyi bagimu negeri Indonesia Raya. Harusnya Indonesia Raya, tapi kemudian diganti menjadi bagimu negeri jiwa raga kami. Karena penyebutan Indonesia Raya itu tidak diperbolehkan oleh Jepang yang menjajah pada saat itu. Kalaupun tetap dipakai, maka akan dibunuh oleh tentara Jepang. Nah, beliau pun menceritakan bahwa ayahnya terinspirasi ketika sedang berzikir di musola, muncullah kata-kata tersebut. Ya, berjanji, berbakti, dan juga mengabdi. Nah, saudara sebangsa dan setanah air, berikut mari kita dengarkan lagu Bagimu Negeri yang akan disampaikan oleh Ustadz Sam, dan mari sama-sama kita bernyanyi.
Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi, bagimu negeri jiwa raga kami. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, alhamdulillah kita sudah berada di penghujung acara kita. Namun sebelum berpisah, nada-nadi kami akan menyampaikan hal penting kepada Anda semua. Mari sama-sama kita akan simak tausiah dan doa dari Ustadz Bobby Herwibowo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu ala Nabi Muhammadin wa ba'du. Sahabat sekalian rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, saya Ustadz Bobby Herwibowo dari Yayasan Askar Kauni. Pada tanggal 17 Agustus 2020 ini, alhamdulillah kita semua bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala atas rahmatnya yang telah memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Dan hari ini genap 75 tahun usia Indonesia merdeka. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Allah berkahi semua pemimpinnya dan semua rakyatnya. Allah berikan anugerah terbaik dalam bentuk keberkahan dari perut bumi dan keberkahan dari pintu langit. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semua menjadi orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa. Sahabat sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah tidak bisa dipungkiri bahwa kondisi Indonesia pada HUT RI yang ke-75 ini dalam kondisi pandemi global COVID-19. Banyak sudah saudara-saudara kita yang berguguran karena sakit atau mereka sudah wafat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga mereka semuanya Allah ampuni dan Allah angkat mereka sebagai derajat sebagai syuhada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dalam kondisi seperti ini, Hotel 5 rahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah 5 bulan kita berjuang untuk COVID-19 ini. Dan ketahuilah bahwa tidak ada pantang menyerah. Semangat kemerdekaan ini semoga memotivasi kita untuk senantiasa berjuang melawan COVID-19, baik dalam aspek kesehatan maupun dalam aspek sosial ataupun aspek ekonomi. Karena sebagaimana kita tahu, Indonesia sudah masuk dalam jurang resesi dan tidak hanya sendirian, hampir seluruh negara di semua bagian dunia ini sudah masuk resesi. Karena itu Hotel 5 rahmati Allah, meski dalam kondisi resesi, ekonomi sulit, lapangan pekerjaan hampir tidak ada, usaha pun tidak ada yang prospek, dan semuanya dianggap sebagai pesimis. Namun ketahuilah, sandaran kita satu-satunya adalah Allah Subhanahu wa taala. Tingkatkan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala, perbaiki ibadah kita. Pesan Allah Subhanahu wa taala agar kita semua urusan kita dijaga, dipelihara dan diselesaikan oleh Allah. Maka ini adalah perintah Allah, ajakan Allah dalam surah Al-Ahzab. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang bertakwa, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan ucapkan kalimat yang baik. Dalam kondisi krisis seperti ini, resesi seperti ini, tingkatkan takwa pada Allah dan ucapkan ucapan yang baik. Jangan mengedarkan hoax, jangan memperkeruh suasana, jangan banyak memprovokasi. Dengan takwa dan ucapan yang baik ini, yuslih lakum a'malakum, Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki semua urusan amal kalian. Kalau kita tidak mampu lagi bekerja, biarkan Allah yang memperbaiki pekerjaan kita.
Kalau perdagangan kita merosot tajam ke bawah, maka biarkan Allah yang angkat dengan cara takwa dan ucapkan ucapan yang baik. Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azimah. Dan siapa yang taat pada Allah, taat pada Rasulullah, maka dia sudah menang, dia sudah meraih kesuksesan yang amat dahsyat, yang amat hebat. Karena itu ya rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah momen ujian bagi kita semua. Apakah kita senantiasa makin taat pada Allah atau kita berpaling? Nauzubillah. Karena itu, sahabatku yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, yang aku cintai karena Allah, yuk sama-sama kita tingkatkan takwa kepada Allah. Tenangkan suasana batin kita, suasana keluarga kita, sekeliling kita, buat suasana yang kondusif. Dan taat pada Allah, taat sama Rasulullah SAW akan membuat kita sukses dunia dan akhirat. Dan jangan pernah pesimis dalam kondisi apapun juga, wahai orang-orang beriman, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bilang, memberitahukan kepada kita, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum kecuali kaum itu yang mengubah nasib mereka sendiri. Meskipun takdir sudah Allah tetapkan 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, namun sesungguhnya ikhwatal iman rahmati Allah, Allah ingin lihat daya juang kita. Allah ingin lihat ikhtiar kita. Allah ingin lihat apakah kita termasuk orang yang frustasi atau orang yang senantiasa termotivasi. Karena itu, dalam rangka momen kemerdekaan Indonesia ini, yuk semangatkan, kobarkan semangat untuk pantang menyerah dalam kondisi apapun. Mental kita adalah mental pejuang. Dan Indonesia ini terkenal rahmati Allah, sudah banyak sekali musibah, malapetaka, bencana, krisis beruntun. Namun Allah Subhanahu wa taala senantiasa jaga kita. Kenapa? Karena rahmat Allah, karena keberkahan Allah yang membuat kita masih tetap survive seperti saat ini. Sahabat sekalian rahmati Allah, pantang menyerah. Terus semangat dan buat Indonesia semakin maju. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi Indonesia. Selamat HUT RI Indonesia yang ke-75. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ya Allah, berkahi bangsaku, berkahi negeriku, berkahi ya Allah tumpah darahku, berkahi negeri kami tercinta Indonesia ini. Jadikan kami semua ya Allah menjadi hamba-hambamu yang senantiasa bertakwa. Curahkan kepada kami dan negeriku Indonesia keberkahan yang melimpah ya Allah dari langit, keberkahan yang berlimpah ya Allah dari bumi. Allahumma ya Allah, ampuni, maafkan seluruh para pahlawan yang telah membela negeri ini. Jadikan pahala mereka ya Allah senantiasa mengalir dari setiap kebaikan yang kami rasakan dari negeri Indonesia ini. Berikanlah taufik, ilham, petunjuk kepada para pemimpin dan bangsa Indonesia secara keseluruhan ya Allah. Jadikan kami menjadi orang-orang yang menegakkan sholat. Jadikan kami ya Allah menjadi orang-orang yang ikhlas. Jadikan kami ya Allah menjadi bangsa yang senantiasa bersatu teguh dalam memperjuangkan kalimat-Mu. Allahumma ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, agar Engkau berkahi Indonesia, Engkau berkahi tanahnya, Engkau berkahi airnya, Engkau berkahi pepohonannya, Engkau berkahi bebatuannya, Engkau berkahi ya Allah manusia-manusianya, Engkau berkahi hewan-hewannya, Engkau berkahi ikannya, langitnya, mataharinya, dan semua ya Allah.
di negeri Indonesia ini. Jadikan Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang makmur, negeri yang sejahtera, negeri yang adil, negeri yang aman, negeri yang senantiasa mendapatkan ampunan-Mu. Curahkan keberkahan-Mu ya Allah, ridha-Mu, rahmat-Mu untuk bangsa Indonesia seluruhnya. Jadikan Indonesia ya Allah menjadi negeri yang aman, sentosa, tentram, adil dan makmur hingga hari kiamat. Dan jadikan ya Allah tanahnya subur, manusia-manusianya bertakwa kepadamu ya Allah. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad khaira khalqihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saudara sebangsa dan setanah air, demikian tadi persembahan kami, nada nadi kami. Semoga ini bisa memberikan manfaat. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Anda semua. Ribuan pulau menyusut Indonesia di tanah air yang merdeka. Ya, marilah kita bersatu semua, berjanji, berbakti dan mengabdi untuk tanah air tercinta. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.